Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Nur Pertiwi dengan NIM 43225055. Saya berasal dari jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai daya dan beberapa contoh mengenai daya. Daya adalah seberapa cepat sebuah alat menghabiskan energi untuk bekerja. Jadi bukan cuma alatnya yang bisa nyala, tetapi seberapa cepat dia memakai tenaga untuk menyelesaikan tugasnya. Satuan daya itu watt, dan semakin besar wattnya, semakin cepat alat itu bekerja atau menggunakan energi. Mengapa sih daya itu penting di fisika dan teknik? Nah, daya penting karena agar kita dapat mengetahui kemampuan dari alat tersebut, kemudian agar kita gampang menghitung penggunaan listrik, dan penting untuk merancang mesin. Mengapa daya penting untuk merancang mesin? Karena dalam dunia teknik, daya dipakai untuk menentukan ukuran dari mesin, kabel, sampai kapasitas listrik yang dibutuhkan. Tanpa mengetahui daya, mesin bisa kurang tenaga atau malah cepat rusak. Maka dari itu kenapa daya itu penting untuk merancang mesin. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya. Yang pertama itu charger 20 watt, di mana charger 20 watt ini mengecas HP lebih cepat dibandingkan yang 5 watt karena tenaga yang dikirim itu lebih besar. Kemudian yang kedua, rice cooker 300 watt. Rice cooker 300 watt memasak lebih cepat dibandingkan yang 200 watt karena daya yang dipakai lebih besar. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan daya dan energi yang digunakan oleh dua barang. Nah, di sini saya mengambil kipas angin, di mana di kipas angin tersebut sudah tertera daya dan tegangannya berapa. Diketahui daya dari kipas angin tersebut itu 22 watt dan tegangannya itu 220 volt. Kemudian fungsinya itu mengubah listrik menjadi gerak. Setelah diketahui berapa daya dari kipas angin tersebut, kita diminta untuk menentukan energi yang digunakan kipas angin dalam 1 jam. Untuk mengetahui berapa energi yang digunakan, kita menggunakan rumus E sama dengan P atau daya dikali T atau waktu. Nah, kita substitusikan daya yang sudah didapatkan ke dalam rumus. Jadi E sama dengan 22 watt dikali 1 jam. Hasilnya itu 22 kilowatt atau 0,022 kilowatt jam. Jadi energi yang digunakan kipas angin dalam 1 jam adalah 0,022 kilowatt jam. Kemudian selain kipas angin, saya juga mengambil televisi. Nah, di televisi juga sudah tertera berapa daya beserta tegangannya. Diketahui dayanya itu 90 watt, kemudian tegangannya itu 240 volt. Nah, fungsinya itu mengubah listrik menjadi cahaya dan suara. Sama dengan kipas angin, kita juga diminta untuk menentukan energi yang digunakan televisi dalam 1 jam. Kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu E sama dengan P dikali T. Kita substitusikan daya televisinya ke dalam rumus. Jadi E sama dengan 90 watt dikali 1 jam, hasilnya 90 kilowatt atau 0,09 kilowatt jam. Jadi energi yang digunakan televisi dalam 1 jam adalah 0,09 kilowatt jam. Nah, selanjutnya efisiensi dari kedua benda tersebut. Yang pertama dari kipas angin, mengubah listrik menjadi gerakan udara atau angin. Kemudian sebagian energi terbuang menjadi panas pada mesin dan suara yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, menghasilkan angin yang kencang dengan listrik yang kecil. Kalau mesinnya cepat panas, berarti banyak energi yang terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua yaitu televisi, di mana yang pertama mengubah listrik menjadi cahaya atau gambar dan suara. Kemudian energi terbuang sebagai panas yang dihasilkan oleh komponen elektronik dan panel layar. Dan yang ketiga, menampilkan gambar yang jernih dan cerah dengan listrik yang kecil.
TV model baru jauh lebih efisien karena panas yang dibuang lebih sedikit. Jadi kesimpulan dari kedua benda tersebut yaitu televisi memiliki laju penggunaan energi atau daya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kipas angin. Akibat perbedaan ini, dalam jangka waktu penggunaan yang sama, misalnya 1 jam, energi total yang dihabiskan oleh televisi akan lebih banyak dibandingkan energi yang dihabiskan oleh kipas angin. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.